Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplorasi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sesuatu yang bisa dibilang perpaduan epik antara sihir kuno, sejarah yang nyata, dan percaya atau enggak, psikologi manusia. Pernah denger nggak ada satu tempat magis, super indah, tapi katanya pantang banget didatengin sama orang yang lagi di mabuk asmara? Nah, di penjelasan kali ini, kita akan bongkar tuntas salah satu legenda paling ikonik di Nusantara. Ini bukan cuma dongeng sebelum tidur ya, ini adalah sebuah desain agung yang merekam gimana memori kolektif dan pikiran bawah sadar kita bekerja. Penasaran kan? Oke, coba bayangin ini dulu deh. Kalian punya tiket liburan, gratis, ke salah satu candi Hindu paling megah di Asia Tenggara. Keren banget kan? Tapi ada satu pertanyaan jebakan nih. Apakah kalian berani mempertaruhkan hubungan cinta kalian buat kencan berdua aja di situs warisan dunia ini? Berani nggak? Buat yang belum tahu, ada aturan nggak tertulis yang kuat banget beredar di masyarakat kita. Katanya, kalau ada pasangan kekasih yang belum nikah ya, nekat datang ke Candi Prambanan berdua aja, hubungan mereka pasti bakal kandas. Beneran, putus di tengah jalan. Dan lucunya gini, kita ini kan hidup di zaman modern ya, serba digital, ada AI, ada smartphone, tapi masih banyak loh pasangan muda yang bener-bener takut sama kutukan ini. Saking takutnya, mereka tuh milih datangnya banyakan. Rame-rame, rombongan wisata. Pokoknya jangan sampai cuma berduaan demi menghindari nasib sial ini. Tapi, kalian pernah mikir nggak sih, dari mana asal-muasal ketakutan ini? Ternyata, semuanya itu berakar dari legenda epik ini. Ceritanya ada seorang pangeran tangguh namanya Bandung Bondowoso. Dia ini baru aja ngebunuh Prabu Baka di medan perang. Ironisnya, dia malah jatuh cinta setengah mati sama putri dari raja yang baru aja dia bunuh, yaitu Roro Jonggrang. Cantik jelita, pinter, tapi ya jelas aja sang putri nolak mentah-mentah. Maksudnya siapa juga yang mau nikah sama pembunuh ayahnya kan? Tapi Roro Jonggrang nggak langsung bilang enggak, dia main cantik. Dia ngasih syarat yang benar-benar mustahil. Pertama, suruh bikin sumur raksasa Jalatunda. Dan yang kedua, nah ini yang ikonik banget, membangun 1000 candi cuma dalam satu malam tepat sebelum ayam berkokok. Di titik inilah ceritanya makin gila. Roro Jonggrang salah perhitungan guys. Bandung Bondowoso ini bukan manusia biasa. Pakai kesaktiannya, dia manggil pasukan jin dari dalam bumi buat ngerjain proyek mustahil ini. Candi demi candi beneran dibangun dengan kecepatan kilat. Coba bayangin, 999 candi udah kelar. Pamik dong Roro Jonggrang, dia buru-buru muter otak, lalu nyuruh dayang-dayangnya numbuk padi di lesung dan bakar jerami di arah timur. Suara ribut dan cahaya merah ini berhasil nipu ayam-ayam buat berkokok, fajar palsu. Pasukan jin yang takut banget sama matahari akhirnya lari kocar-kacir dan ninggalin candi ke 1000 bengkalai. Nah, pas Bandung Bondowoso tahu dia udah ditipu habis-habisan, wah marahnya luar biasa. Ini nih klimaksnya. Dengan penuh amarah, dia nunjuk sang putri dan ngeluarin kutukannya yang epik. Jika begitu, kau saja sebagai pelengkapnya. Bam! Detik itu juga, tubuh Roro Jonggrang berubah jadi batu. Dia jadi arca abadi buat ngegenepin candi yang ke-1000 itu. Tragis banget kan akhir kisah cintanya? Tapi tahan dulu, gimana kalau kita bedah kisah ini pakai kacamata akademik yang benar-benar beda? Coba kita lihat dari sudut pandang psikologi nih. Kenapa sih Bandung Bondowoso bisa sampai seobsesif itu? Ini tuh kayak cinta bertepuk sebelah tangan yang paling toksik yang pernah ada. Ekspektasinya nggak masuk akal. Nah, seorang psikoanalis terkenal, Jack Lacan, punya konsep yang namanya objek peti A. Gampangnya gini, ini tuh objek hasrat yang sebenarnya mustahil buat kita miliki. Kayak makin kita kejar, makin kita ngerasa kosong. Usaha gila ngebangun 1000 candi itu sebenarnya cara ekstrim si Bandung buat ngisi kekosongan batinnya dan cari pembenaran atas cintanya yang ditolak itu. Ada sebuah riset keren dari jurnal Mudabir yang ngebahas ini secara brilian. Menurut riset ini, Roro Jonggrang itu bukan sekedar korban aja loh. Dia sebenarnya adalah wujud dari apa yang disebut hukum simbolik atau tatanan moral di masyarakat. Karena ayahnya dibunuh secara nggak adil, dia berusaha naikin lagi keadilan itu dengan ngasih batasan tegas ke hasrat si Bandung yang ugal-ugalan. Syarat mustahil bikin 1000 candi itu ya bentuk hukum yang sengaja dibikin buat ngerem obsesi buta sang pangeran. Jadi, pas Roro Jonggrang bikin skenario fajar palsu itu, secara nggak langsung dia udah ngeretas dan ngelanggar aturan yang dia bikin sendiri. Dan saat kebohongan itu ketahuan,
Boom! Terjadilah ledakan emosi yang destruktif banget. Kutukan jadi batu itu bukan sekedar sihir ya guys. Itu melambangkan hilangnya harapan secara abadi. Itu substitusi permanen buat kekosongan hasrat yang emang nggak bakal bisa diisi. Nah, masuk akal kan sekarang kenapa secara bawah sadar masyarakat masih percaya banget sama mitos putus cinta di Prambanan. Mitos ini seolah jadi peringatan, hubungan apapun yang dibangun di atas paksaan dan kebohongan, ujung-ujungnya pasti cuma akan membeku dan hancur berantakan. Tapi, sebentar deh, gimana kalau pertarungan magis yang epik ini sebenarnya adalah kisah nyata dari drama politik yang berdarah-darah di abad ke-9? Coba kita pinggirin dulu soal sihir dan psikologinya ya. Gimana kalau legenda Roro Jonggrang ini nyatanya adalah semacam kode rahasia atau memori lokal masyarakat kita buat ngerekam sejarah nyata yang benar-benar bergejolak di masa lalu? Mari kita bandingin tokoh-tokohnya. Bandung Bondowoso, pangeran sakti penakluk jin itu, banyak diyakini oleh sejarawan terinspirasi dari tokoh yang beneran ada, Rakai Pikatan. Dia ini pangeran tangguh dari dinasti Sanjaya. Di abad ke-9 itu lagi ada perebutan kekuasaan yang gila-gilaan banget di Jawa Tengah, antara dinasti Sanjaya dan Shailendra. Nah, Prabu Baka, yang di mitos diceritain sebagai raksasa pemakan manusia, itu kemungkinan besar melambangkan Raja Samartungga dari pihak Shailendra. Terus, Roro Jonggrang siapa dong? Sang putri cantik ini kemungkinan besar adalah representasi dari Pramodawardhani, putri dari dinasti Shailendra, yang mana dia ini adalah istri dari Rakai Pikatan sendiri. Jadi, segala sihir, pasukan jin, dan kutukan yang diceritain turun-turun ini bisa jadi cuma kiasan atau metafora dari masyarakat lokal zaman dulu. Sebuah cara yang epik banget buat nginget gimana Rakai Pikatan menangin perang kekuasaan dan akhirnya menggeser dominasi Shailendra di tanah Jawa. Lepas dari intrik politiknya, kita benar-benar nggak boleh ngeremehin kejeniusan arsitektur Prambanan itu sendiri. Kalau kalian ngobrol sama pemandu wisata lokal di sana, mereka bakal cerita sisi lain dari desain candi ini. Fakta menarik nih, tahukah kalian kalau sebelum tahun 1980-an, pelataran candi itu sengaja nggak ditanami rumput? Bukan karena tanahnya kering kerontang ya, tapi ini murni bagian dari desain agung. Leluhur kita mendesain pelatarannya sedemikian rupa supaya pas debu halus tertiup angin, itu bakal nyiptain ilusi visual yang gokil banget, seolah-olah Candi Prambanan itu lagi melayang-layang di atas awan kahyangan. Arsitektur megah ini benar-benar jadi saksi bisu kehebatan masa lalu. Nah, kehebatan arsitektur yang di luar nalar inilah yang ujung-ujungnya ngelahirin mitos. Sebuah riset dari Prosiding Universitas Muhammadiyah Semarang nyebut fenomena ini sebagai realisme magis. Gampangnya gini deh, pas orang-orang zaman dulu ngelihat mahakarya semegah ini, logika mereka nggak nyampe. Cara paling masuk akal buat ngejelasinnya ya dengan bilang, pasti ini dibantuin jin dan sihir. Manusia butuh rasionalisasi sesuatu yang melampaui kehebatan manusia biasa. Makanya mereka nyiptain narasi mistis yang gabungin realitas sama sihir. Tapi, pertanyaan besarnya, kenapa legenda Prambanan dan mitos kutukan cinta ini masih laku keras dan dipercaya sampai detik ini? Kenapa masyarakat modern masih percaya mistis? Jawabannya, karena secara budaya, cerita ini tuh sengaja terus dihidupkan sebagai mekanisme sosial yang ampuh banget. Mitos ini berfungsi layaknya alarm pengingat buat kita semua. Dia ngajarin apa akibat fatalnya kalau kita maksain kehendak, membiarkan hasrat mendominasi secara membabi buta, dan berani main-main sama etika. Pesannya jelas, tatanan moral alam semesta itu selalu punya cara buat ngebales setiap pelanggaran, sekalipun itu harus meninggalkan kutukan tragis yang abadi. Jadi saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungin nih. Kapan-kapan kalau kalian, atau mungkin teman kalian, ragu buat bawa pacar jalan-jalan berdua ke Candi Prambanan, coba tanya ke diri sendiri. Apakah kita beneran takut disihir jadi batu sama pangeran dari masa lalu? Atau jangan-jangan mitos itu sebenarnya nyenggol ketakutan terdalam di alam bawah sadar kita sendiri? Mengingatkan kita seberapa rapuhnya sebuah hubungan cinta kalau cuma dibangun dari paksaan, kebohongan, dan hasrat yang kelewat batas. Apapun jawaban kalian, pesona magis Prambanan membuktikan kalau dia jauh lebih besar dari sekedar tumpukan batu kuno. Teruslah penasaran, terus cari tahu, dan sampai jumpa di eksplorasi kita yang berikutnya.